worship has finished. If any announcement is welcome. Jika ada pengumuman, silakan. Pertanyaan. Kepada semua yang hadir. Apakah semua puasa? Ya, Bu. Ya, puji Tuhan. Arti puasa di dalam ibadah kita adalah untuk meningkatkan iman kepada Tuhan, pengharapan dan kasih kita, meneguhkan firman dan janjinya yang kita terima setiap hari. Antara lain apa yang kita dengar dalam firman Tuhan, tidak ada keberhasilan tanpa suatu proses. Di situ ada kekosongan, dan kekosongan itu akan terisi oleh karena berdoa dan berpuasa. Juga gap atau halangan-halangan atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam langkah-langkah kehidupan kita yang tidak dapat kita lalui dan kita selesaikan, kita akan merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan sudah mengatakan seperti itu ketika Tuhan Yesus Kristus ditanya oleh orang Farisi, orang ahli Taurat, mengapa murid Yohanes dan orang Farisi dan ahli Taurat puasa dan muridmu tidak berpuasa? Tuhan menjawab, sampai sekarang karena mereka bersama dengan saya, mereka tidak berpuasa. Akan tetapi kalau saya sudah kembali ke sorga, mereka akan berpuasa. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid. Kesuksesan murid-murid Tuhan dalam perjuangan mereka tidak lepas daripada mereka berpuasa untuk menerima kekuatan yang baru dari Tuhan untuk melanjutkan perjuangan mereka. Saudara, mahasiswa adalah berjuang. Perjuangan tidak mudah. Siapa yang menjaga kerohanianmu dan kesehatanmu dan lain-lain kalau bukan dari Tuhan? Berpuasa ini adalah peluang bagi semua untuk mengetahui begitu banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan yang kita alami.
bukan benar pada Yesus Tuhan dengar pada. Jadi ada kontak langsung. Karena kau merasakan kelaparankah karena kurang makan, karena kurang minum. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh firman. Jadi peluang dalam berpuasa itu mengkonsentrasikan diri untuk menggali kebenaran firman. Mai tidak mungkin dapat berkhotbah sebaik tadi kalau kau tidak konsentrasi menggali firman. Contoh, Yusuf ditelanjangi. Karena tidak ada Yusuf menanggalkan Rasulullah menanggalkan jubah maha indah itu. Kenapa bisa dikotbahkan bahwa kita menanggung beban rasa malu dan merasa ditinggalkan, dibiarkan, dihina, diejek dan sebagainya, bahkan disakiti akan korban. Kapankah saudara akan merasakan itu kalau tidak terjadi? Dan kepada siapakah Yusuf berserah? Yusuf berserah di dalam kesendiriannya, dalam keheringan malam yang menyengat. Malam dengan baju sederhana tipis, dia bersandar kepada siapa. Semua apa yang dia alami oleh Yusuf, baik suka dan duka, dia bersyukur dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tantangan yang dihadapi oleh Yusuf, masakan saya ini adalah hamba Tuhan, mau menyeleweng dengan istri Potifar, dia saksikan dengan kata-kata Alkitabiah. Hari ini saudara beroleh pencerahan. Hari ini kan PMS. P itu apa? Pembentukan. Mental, Spiritual. sudah dibentuk. Itu sebabnya saudara-saudara yang akan berkhotbah berikut, supaya kami ini bisa bernyanyi dong. Dan kami yang mendengarkan firman Tuhan yang saudara-saudara akan sampaikan bernyanyi. Siapkan hatiku dengan firman-Mu. Tetapi kalau pengkhotbah tidak menggali eksegesis firman, kalau masih diam-diam saja, tidak akan dapat inspirasi, tidak akan dapat pencerahan dari Holy Spirit. Holy Spirit
melawat kerinduan hati my destiny untuk berkhotbah hari ini. Maka Tuhan limpahkan kasih-Nya yang tidak terbatas sehingga keadaannya das yang terbatas menjadi berlimpah-limpah kasih karunia. Peringatan kepada nama-nama yang sudah ada dalam daftar supaya para filsawan kami pendengar firman yang akan saudara sampaikan hari-hari yang berikutnya beroleh lawatan jamahan urapan dari Paulus, sehingga kami boleh bersukacita karena lawatan Tuhan kepada saudara yang menyampaikan firman. Amin. Giliranmu akan khotbah. Amin. Jangan suaramu ketinggian padahal kau tidak ada semangat. Ya, ada semangat. Semangat. Bukan suara kencangnya. Amin. Semangat. Selamat. Semangat. Sampai jumpa. Haleluya. Haleluya. Jangan haleluya. Ada baik-baiknya. Shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, hari ini tadi sudah diingatkan bahwa hari ini kita dalam keadaan puasa, tetap menjaga diri dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Pengumuman yang pertama diingatkan untuk semuanya, setiap bulan di minggu pertama di Kamis, di hari Kamis akan diadakan DPA, dosen pembimbing akademik untuk seluruh mahasiswa yang akan dimulai jam 2 sampai dengan selesai. Jadi kalau besok itu DPA hari Kamis, harap mahasiswa aktif untuk menghubungi DPA-nya. Pertemuannya seperti apa? Apakah tatap muka atau online? Dan diwajibkan ada pertemuan, gitu ya. Bagi mahasiswa yang belum punya buku DPA bisa menghubungi bidang akademik supaya setiap pertemuan buku DPA-nya boleh diisi. Ya, nanti itu akan menjadi evaluasi di semester bahkan setelah kalian selesai menjadi mahasiswa. Selanjutnya untuk SEMA diingatkan kembali supaya laporan SEMA segera dikirim kepada sekretaris dan nanti dikirimkan kepada saya. Selanjutnya untuk Siti dan Farina nanti minta tolong kepada saya. Dan selanjutnya untuk Putra harap diperhatikan suaranya dikontrol baik pagi, siang, sore maupun malam, gitu ya. Jadi mohon diperhatikan, bijak-bijak menggunakan suaramu yang indah itu supaya jangan dapat teguran dari berbagai sumber, gitu ya. Ketika jam kuliah atau jam kantor pun kalian tidak boleh melakukan keributan yang melampaui batas, gitu ya, baik di kamar, di kelas atau dimanapun berada. Cewek-cewek juga hal yang demikian. Ketika kalian pun ada di atas, jangan lepas landas suaranya, gitu ya. Tetap dikontrol, jangan sampai kena tegur 2-3 kali. Ya, kalian yang nanti bermasalah, pimpinan nanti yang kena. Ya, kan seperti itu. Harap setiap pengumuman yang sampaikan dapat diperhatikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Mas Ahmad Tony. Saya pengumuman Dari SEMA? Ada SEMA nak? Dari SEMA maju. Ada SEMA? Shalom. Berhubung tidak ada lagi yang menyampaikan pengumuman, jadi saya sampaikan lah ya, mengingatkan kembali
harusnya dalam jadwal kan minggu lalu sama minggu ini, harusnya minggu lalu waktunya untuk UTS, tetapi ada beberapa dosen yang belum sempat minggu lalu, baru minggu ini sepertinya sudah full UTS semua ya. Ya, Pak. Minggu ini UTS, apalagi yang hari Kamis minggu lalu libur, ada yang hari Jumat pergi-pergi, ada beberapa mahasiswa pergi yang harusnya UTS, jadi mungkin minggu ini full UTS. Mengingatkan kembali, kalian berhak untuk mengikuti UTS karena itu hak kalian. Ikutilah UTS dengan baik untuk melihat hasil pencapaian kalian selama setengah semester yang sudah berlalu. Tetapi setelah ada hak, ada juga kewajiban. Ya, Mengingatkan kembali kepada seluruh mahasiswa, baik semester 1 untuk cicilan registrasi, semester 3 uang makan, dan cicilan registrasi, semester 5 uang makan, semester 7 biaya akhir semester. Tolong diperhatikan supaya dengan dilunasinya kewajiban-kewajiban ini tidak berpengaruh yang tidak baik bagi kelangsungan studi pendidikan Anda, termasuk nilai-nilai yang Anda peroleh selama kuliah di tempat ini. Jadi ada hak yang kalian harus dapatkan. Di sana sudah menanti makanan yang mungkin sangat enak, di dapur mungkin sudah duluan akan makan, tapi ingatlah untuk semester 3 ke atas itu bahwa ada kewajiban untuk itu. Siapa? Jadi tolong, ada orang-orang tertentu di semester 3 dan di semester 5 yang sudah ditunjuk untuk mempermudah. Kalau tidak ada saya bisa bayar ke mereka. Tolong, jadi bisa dibayarkan untuk kewajiban kalian. Semester 7 juga mengingatkan. Terima kasih bagi yang sudah melunasi tagihan akhir kuliahnya sampai selesai, tetapi masih banyak juga yang masih dalam proses cicilan. Mohon diperhatikan termasuk timeline-nya, kapan ujiannya, kan untuk yang sementara menyusul skripsi ada timeline-nya dari akademik itu. Jadi kalian akan pengumpulan skripsinya kapan, ujian kompetensinya kapan, ujian skripsinya kapan, wisudanya kapan, itu sudah ada timeline-nya. Di balik kegiatan-kegiatan tersebut ada biaya-biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Jadi tolong diperhatikan, misalnya untuk syarat mengumpulkan skripsi, syaratnya harus lunas biaya bimbingan skripsi. Sudah dipermudah kemarin karena sudah ada aturan untuk bisa dicicil minimal 3 kali kan. Kemarin jadi cicilan pertama, cicilan kedua itu biaya bimbingan skripsi harus lunas sebagai syarat kumpul. Jadi sudah selesai perfect pun skripsi Anda, kalau tidak bayar biaya bimbingan skripsi tidak bisa dikumpul, denda jalan-jalan. Jadi tolong diperhatikan, syarat untuk ikut ujian kompetensi harus lunas biaya ujian kompetensi. Kalau tidak lunas ya tidak bisa ikut. Demikian juga ujian skripsi. Lihat-lihat lagi tanggalnya, kapan sih tanggalnya, supaya sudah mempersiapkan. Jangan sudah hari hanya lagi baru sibukan. Biasanya hari-hari biasa tempat saya sepi, kadang saya iri dengan Pak Enos, dengan Ibu Esther. Meja depannya biasanya rame, saya sepi. Tetapi kalau sudah ada waktu-waktu tertentu itu biasanya akan ramai di meja saya. Nggak tahu kenapa. Padahal saya kasih tahu dari sekarang, kalau mau cicilah dari sekarang. Jangan sudah waktunya baru mau tanya. Bisa dicicil? Bukan. Jadi dari sekarang saya bilang, saya sampaikan, iya bisa dicicil. Cicilnya mulai kapan? Mulai sekarang. Cicil. Ya, bagi yang semester 7 khususnya, biar tidak terjadi drama-drama sebelum ujian atau drama-drama sebelum pengumpulan skripsi, selain sana, selain sini, selain segala macam, selain bangun, nanti lama-lama salah Jokowi juga kalian terlambat untuk skripsi kan. Biar tidak ada drama-drama itu saya kasih tahu jauh-jauh sebelumnya. Tolong diperhatikan kewajiban Anda. Yang belum tahu atau lupa atau yang pura-pura lupa nggak apa-apa, tanya ke saya. Biar kita konsultasi kan, siapa tahu saya yang lupa. Jadi kita bersama-sama biar tidak ada yang dirugikan. Oke, demikian saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Apa namanya? Maaf, ada tambahan. Jadi minggu lalu kalau nggak salah, jadi ketika ditanya
tentang nama yang tidak ada di sini, jangan sebutkan tim dapur. Ya, ini peringatan karena Bapak Pastor maunya setiap kali ada ibadah semuanya sakral, wajib mengikuti. Tidak ada di luar sana yang melakukan kegiatan yang lain. Yang mungkin kita semua pun tahu hal itu. Jadi kalaupun tidak ada, mungkin sampaikan aja lagi di mana, di luar. Jadi jangan sebutin dapur. Kalau hal ini masih terjadi, berarti next, berarti tidak diperkenankan tim dapur. Semua mahasiswa wajib mengikuti ibadah, termasuk tim dapur. Jadi tim dapur pun harus masak sebelum ibadah atau selesai ibadah. Itu ya. Jadi sampaikan aja bahwa Indri di mana, lagi di luar. Jadi jangan bilang tim dapur. Itu saran dari saya. Yang pertama, selanjutnya jadi menanggapi maksudnya Putra sudah 2 kali kehilangan kunci ya, maksudnya. Jadi sudah 2 kali, makanya saya sampaikan kalian pun keluar dari kamar telat dan itu sebenarnya jam 1 harusnya baru bisa masuk kamar. Karena kemarin saya bilang sama Syukur sama Tony juga, kalau kalian tidak mendapatkan kunci itu kalian anggap aja lagi sekolah, berangkat jam 8 pulang jam 5. Aduh. Nah, dan itu pun sebenarnya kalian juga harus sampaikan, ini sudah beberapa kali diingatkan oleh Ibu Norma juga, bahwa dalam masa perkuliahan tidak ada mahasiswa yang masuk kamar. Sebenarnya kalian sudah ditoleransi, bisa istirahat setelah makan sampai jam 3. Jadi digunakan dengan baik, bukan melakukan keributan. Itu ya, itu harap diperhatikan. Terus satu lagi, ini pengumuman cuma dari saya aja. Ada nggak yang di sini yang yang iseng ngeluarin binatang dari kandangnya? Apakah ada yang iseng? Iya, saya cuma menyampaikan besok-besok kalau kamu tidak bagiannya, tidak mengerti, jangan melakukan iseng gitu loh, iseng-iseng. Mungkin menurut saya itu tidak mungkin binatang itu keluar sendiri. Dia buka pintu sendiri. Pasti ada yang iseng mungkin karena lihat disengin kaget tiba-tiba binatangnya lepas. Yang dikasihani adalah anaknya yang masih menyusui, dia kehilangan induknya. Itu aja dari saya. Hidup hilang. Langsung berdua. Iya. Masih ada. Terima kasih kepada teman-teman yang udah buat vocabulary. Nah, untuk minggu ini tema vocabulary kita itu kata kerja tidak beraturan ya. Dan yang belum buat, biarlah Tuhan Yesus memberkatimu.